sebagai interpreter yang saat ini memberikan komando. Dan sekarang bahaya kembali pemirsa. Oh, lagi-lagi set pieces dan gol kembali dicetak oleh Australia. Ya, kita lihat ya, memang kadang-kadang dalam permainan sepak bola kita harus punya kejutan-kejutan tersendiri, walaupun itu mungkin awal-awalnya bisa juga menjadi sebuah kejahatan. Babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar menjadi momen pahit bagi timnas Indonesia setelah mereka mengalami kekalahan telak 4-0 dari Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa timnas dan menyatakan keputusan bulat untuk melakukan perubahan signifikan dengan mengganti pelatih timnas Indonesia. Evaluasi menyeluruh telah dilakukan setelah pertandingan melawan Australia, dan saya merasa sangat kecewa dengan hasilnya, ujar Erick Thohir dengan suara tegas. Kami merasa bahwa performa timnas Indonesia tidak mencerminkan potensi sejati yang dimiliki oleh para pemain. Oleh karena itu, saya harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk meningkatkan kualitas dan hasil timnas. Hasil timnas Indonesia versus Australia di babak 16 besar Piala 2023 Qatar. Skor 0-4 dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan. Timnas Indonesia lebih mendominasi permainan dan penguasaan bola. Namun, gawang Hernando Ari justru harus bobol 2 kali di babak pertama, masing-masing lewat bunuh diri Elkan Bagot dan sundulan Martin Boyle. Memasuki paruh kedua, Indonesia gagal memperkecil ketinggalan meski cukup mendominasi penguasaan bola. Sebaliknya, justru Australia yang mampu memperbesar keunggulan berkat gol Craig Goodwin dan Harry Souttar. Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara itu, Australia berhak melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal. Rafael Struijk pun mendapat peluang emas ketika laga baru berjalan 7 menit. Sayang sontekannya meneruskan crossing Justin Hubner masih melambung tipis di atas mistar. Sayang, ketika Indonesia lebih mendominasi penguasaan bola, gawang Hernando Ari justru harus bobol di menit ke-12 setelah crossing Jackson Irvine dari sisi kanan berbelok arah usai membentur Elkan Bagot. Setelah tertinggal, Indonesia belum menyerah begitu saja. Hubner, Yakob Sayuri, hingga Marcelino sempat mengancam. Namun, belum ada gol yang tercipta dari skuad Garuda. Alih-alih menyamakan skor, Indonesia justru semakin tertinggal pada menit ke-45 setelah sundulan jarak dekat Martin Boyle mampu mengoyak gawang Hernando Ari. Skor 2-0 untuk keunggulan Australia menjadi hasil sementara memasuki turun minum. Kembali dari kamar ganti, Indonesia sedikit menurunkan tempo permainan. Meski demikian, tim asuhan Shin Tae-yong masih lebih mendominasi penguasaan bola ketimbang Australia. Tak banyak peluang berbahaya yang diciptakan Indonesia di babak kedua ini. Sebaliknya, Australia juga jarang memberikan ancaman berarti ke jantung pertahanan skuad Garuda. Memasuki akhir babak kedua, Indonesia semakin lengah di belakang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Goodwin untuk mencetak gol ketiga Australia pada menit ke-89 memanfaatkan sebuah bola rebound. Australia pun menggenapi kemenangan menjadi 4-0 lewat sundulan Souttar di menit pertama masa injury time memanfaatkan sebuah skema sepak pojok. Skor 4-0 untuk kemenangan Australia pun menjadi hasil akhir dari laga ini.